yang sama-sama kita hormati Ibu Kepala Sekolah kita SDN 03 Temang, seterusnya kepada Bapak Ibu rekan guru, serta kepada adik-adik PR kita dari UMP dan Undari. Terima kasih sekali saya ucapkan karena di sela-sela waktu istirahat Bapak Ibu. Mohon maaf saya mengganggu sekali karena ini adalah tugas dari modul 1.4 yaitu program dari CGP. Kemudian pertama dan utama sekali marilah kita ucapkan puji dan syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang menjelang sore ini kita masih tetap diberi nikmat kesehatan yang luar biasa sekali sehingga kita masih bisa melaksanakan yaitu acara diseminasi tentang modul 1.4 ini. Kemudian salawat beserta salam tak bosan-bosannya kita haturkan kepada arwah junjungan kita yakni Nabi besar Muhammad SAW. Semoga sering kita bersalawat, semoga nantinya kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Marilah Bapak Ibu, sebenarnya ya Bapak Ibu untuk berbicara di depan Bapak Ibu, termasuk Ibu Kepala Sekolah, ini adalah demam panggung yang kedua. Itu adalah mental karena berbeda sekali rasanya berbicara di depan siswa kita ketimbang Bapak Ibu. Ini modul 1.4 yaitu yang akan saya gunakan nanti untuk tugas aksi nyata yaitu berbagi praktek baik dengan judulnya adalah budaya positif. Konsep pada budaya positif ini Bapak Ibu itu ada perubahan paradigma belajar, disiplin positif, kemudian teori motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan, kemudian adalah kebutuhan dasar manusia. Di sini Bapak Ibu mungkin dari judulnya aja kita kaget gitu kan, tetapi kita udah menerapkannya di sekolah kita, udah kita tanamkan bagaimana siswa kita, bagaimana peserta didik kita nantinya bisa kita memotivasi mereka atas kesalahan yang sudah mereka lakukan. Tentu di sini Bapak Ibu kemarin kita udah melakukan paguyuban ya bersama orang tua wali murid. Oke, nanti selanjutnya Bapak Ibu. Oke, ini ada beberapa pertanyaan pemantik yang akan mengawali kegiatan kita tentang penerapan dari budaya positif itu sendiri Bapak Ibu. Yang pertama, apa pentingnya menciptakan suasana positif di lingkungan sekolah? Kemudian yang kedua, sebagai seorang pendidik atau pimpinan sekolah, bagaimana kita dapat menciptakan suasana positif di sekolah kita? Intinya di sini kita mewujudkan peserta didik kita itu mampu memotivasi mereka gitu kan untuk menumbuhkan etika, akhlak, kemudian lewat dari kesalahan yang sudah mereka lakukan, tentu tak lepas dari keyakinan kelas yang udah kita sepakati bersama di dalam kelas bersama peserta didik kita masing-masing Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga, apa hubungan antara menciptakan suasana yang positif dengan proses pembelajaran yang berpihak pada murid? Yang keempat, bagaimana penerapan disiplin itu sendiri di sekolah kita? Kemudian, apakah sudah diterapkan secara efektif? Bila belum, apa yang menurut kita perlu diperbaiki dan dikembangkan untuk masa yang akan datang? Oke Bapak Ibu, sebelum kita menjawab pertanyaan dari pertanyaan pemantik yang ujungnya nanti adalah penerapan disiplin positif yang ada di sekolah kita, ini ada sebuah lagu Bapak Ibu. Assalamualaikum sahabat. Ayo subscribe. Bermain adu hati.
sebuah lagu singkat yang bisa kita simak tadi, yaitu tentang disiplin. Itu adalah dari hal yang terkecil yang paling sering dilakukan anak-anak kita, itu mulai dari lingkungan keluarga. Jadi disiplin positif ini sebelum kita terapkan di sekolah, mungkin barangkali anak-anak kita itu udah diterapkan mulai dari kegiatan kecil saja. Contohnya ketika mereka bermain, bagaimana nanti anak itu setelah bermain ada inisiatifnya, ada motivasinya untuk mengumpulkan kembali mainan itu. Itu semua adalah tak lainnya dari tindakan itu. Untuk mencapai sesuatu hal yang baik tentu harus diterapkan di disiplin. Oke Bapak Ibu, kita menyadari bahwa sekolah baik di kelas maupun di luar kelas itu adalah rumah kedua bagi mereka. Rumah kedua yang membuat mereka nyaman. Nyaman dalam artian mereka aman tanpa ada tekanan baik dari kita sebagai guru mereka, di mana guru mampu membimbing, menuntun peserta didik kita untuk membentuk karakternya. Jadi untuk karakter peserta didik itu yang pertama yang bisa kita lakukan, tentu kita terapkan dulu disiplin positif terhadap diri mereka, sehingga ketika mereka nyaman, kemudian aman tanpa tekanan, tentu bisa mereka mengembangkan potensi mereka yang sesuai dengan kodrat masing-masing. Yang mana kodrat itu adalah kodrat lahir itu adalah kodrat bawaan mereka. Kemudian bagaimana mereka bisa untuk menggali potensi yang ada dalam diri mereka, itu sesuai dengan kondisi mereka yang kondisi sekarang, yaitu yang serba teknologi. Kemudian untuk mewujudkan nilai-nilai kebajikan dari penerapan disiplin tersebut, itu menggunakan tolak ukur. Tolak ukur itu tentu disiplin positif tadi Bapak Ibu. Tujuan disiplin positif ini adalah terwujudnya kelas atau sekolah yang aman dan nyaman bagi murid agar proses belajar mereka dapat berjalan dengan baik. Jadi di sini Bapak Ibu tentang disiplin positif. Disiplin positif itu perwujudan dari nilai-nilai kebajikan universal yang kita terapkan di sekolah maupun di kelasnya masing-masing. Tentu untuk mewujudkan nilai-nilai kebajikan universal itu, tentu hal pertama yang kita lakukan adalah menerapkan dulu. Untuk menerapkan itu tentu ada kesepakatan yang kita lakukan terlebih dahulu Bapak Ibu. Saya yakin Bapak Ibu, kita semua di sini untuk mewujudkan penerapan disiplin positif terhadap peserta didik kita itu tidak semudah membalikkan telapak tangan, Bapak Ibu. Benar kan Bapak Ibu? Kenapa? Karena kita di sini adalah mengubah karakter mereka. Intinya di sini mereka harus mampu menghargai diri mereka. Contohnya dalam disiplin waktu saja Bapak Ibu. Apalagi di sekolah ini, di sekolah kita cuma tatap muka bersama mereka itu dari jam 7:30 paling lama sampai jam 2 Bapak Ibu. Selebihnya tentu dengan orang tua mereka di rumah. Setelah kita lakukan, maksudnya di sini menerapkan kepada mereka tentang arti disiplin. Disiplin itu kan membentuk karakter, bagaimana kita membentuk sikap mandiri seorang anak. Kadangkala tanpa kita sadari ya Bapak Ibu, anak itu telah berbuat kesalahan. Tetapi nanti Bapak Ibu, anak itu membuat kesalahan itu tentu ada alasannya tersendiri. Nanti akan kita bahas pada slide berikutnya. Oke, di sini Bapak Ibu, pembelajaran dengan paradigma baru. Yang mana prinsip pembelajarannya itu berpusat pada murid dan berdiferensiasi untuk memenuhi kebutuhan dan tahap perkembangannya Bapak Ibu. Ini adalah pendekatan inquiry untuk menciptakan paradigma baru dalam pembelajaran itu dengan menggunakan profil pelajar Pancasila. Intinya di sini kita membentuk peserta didik yang berakhlak, kemudian bagaimana mereka kebinekaan globalnya, bergotong royongnya, jiwa kreatifnya, bernalar kritisnya, mandirinya. Jadi ini untuk
dengan profil pelajar Pancasila. Di sini kita melakukan yaitu pembelajaran dengan paradigma baru, dengan perubahan, prakarsa perubahan yang sebelumnya kita bahas, yaitu pembelajaran yang berpusat pada murid dan berdiferensiasi. Di sini tadi udah dijelaskan pada slide sebelumnya Bapak Ibu, bagi anak atau bagi peserta didik, sekolah atau kelas ini adalah rumah kedua mereka. Kita setuju ya Bapak Ibu, kenapa? Kalau mereka udah nyaman, kalau mereka udah aman tanpa tantangan, seberat apapun pembelajaran yang kita berikan kepada mereka, tentu dalam pikiran mereka itu, mereka akan masuk, mereka akan nempel dalam pikirannya Bu. Kenapa? Karena kadang kalau peserta didik itu kan Bapak Ibu, kalau mereka tidak nyaman kan ada-ada aja tingkah laku mereka. Sekalipun dari tingkah laku mereka itu alasannya cuma satu. Nanti akan kita bahas Bapak Ibu, itu adalah 5 kebutuhan dasar manusia untuk dunia yang berkualitas. Salah satunya adalah mereka ingin menikmati kesenangan di sana Bapak Ibu. Kemudian yang pembelajaran yang berpusat pada murid sesuai dengan modul 1.1 pada program Guru Penggerak ini, yaitu filosofi KHD menuntun murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Jadi di sini maksudnya Bapak Ibu, pembelajaran yang berpusat pada murid itu murid yang lebih aktif. Jadi guru ini cuma mengawasi Bapak Ibu, tetapi kan kadang-kala terbalik ya Bapak Ibu, tanpa kita sadari kita udah mewujudkan yang berpusat pada murid. Tuh anak itu banyaknya yang melakukan tindakan-tindakan yang di luar nalar kita. Contohnya kadang kita menerangkan, kemudian anak itu ada yang main-main, tetapi tidak lain Bapak Ibu itu ingin mereka salah satu dari 5 kebutuhan dasar itu yang tidak terpenuhi dalam diri mereka. Kemudian yang berdiferensiasi ini Bapak Ibu, apalagi sekarang mau tidak mau kita harus kita harus mampu sebagai pendidik untuk menciptakan pembelajaran yang bervariasi biar anak itu tidak bosan. Benar sekali pernyataan itu Bapak Ibu. Kenapa? Kalau anak itu bosan, tentu apapun pelajarannya, apalagi di jam-jam terakhir sempat mata pelajarannya yaitu mata pelajaran yang butuh konsentrasi sekali seperti IPA, kemudian matematika, tentu tidak masuk lagi dalam pikiran mereka karena udah terbawa suasana capeknya barangkali, kemudian ngantuknya, dan terbayang seperti apa aktivitas yang akan mereka lakukan di rumah. Tetapi kalau kita memberikan pembelajaran yang berdiferensiasi kepada murid, tentu murid itu akan hangat kembali suasananya Bapak Ibu. Mereka nggak terasa udah habis juga ya waktu pelajaran integralnya. Contohnya Bapak Ibu, kita belajar dengan menggunakan alam terbuka. Bisa kita membawa mereka ke luar lingkungan kelasnya Bapak Ibu. Jadi mereka di sini memberikan suasana yang nyaman dan senang, tetapi dalam tanda kutipnya masih terbentuk nanti pembelajaran yang kita inginkan atau tujuan pembelajaran yang ingin kita capai itu terwujud Bapak Ibu. Oke, di sini tema kita yaitu disiplin positif. Disiplin itu telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kebutuhan, yang mana kepatuhan itu cenderung menghubungkan dengan kata disiplin dengan ketidaknyamanan Bapak Ibu. Jadi di sini disiplin positif itu untuk membentuk diri kita, khususnya dulu untuk diri pribadi Bapak Ibu. Disiplin positif itu banyak sekali nilai kebajikannya. Pertama yaitu bagaimana kita mampu menghargai diri kita sendiri, bagaimana kita mengatur diri kita untuk melakukan sesuatu tindakan yang kita wujudkan itu. Contohnya di sini Bapak Ibu, untuk kita biar nggak telat ya barangkali karena kebutuhan kita, yaitu kita sebagai pendidik kita melaksanakan yaitu
fungsi ganda. Yang satu, apalagi ibu-ibu sebagai ibu rumah tangga. Kemudian tugas kita yang kedua yaitu tupoksi kita yaitu sebagai guru. Tentu kalau kita tidak bisa melakukan disiplin positif dalam artian untuk menghargai waktu untuk diri kita sendiri, tentu kita keteledoran ya Bapak Ibu. Ini udah mulai terbata-bata di panggung lagi. Oke, kemudian yang disiplin positif ini ya melalui disiplin diri, kemudian perilaku yang akan kita berikan yaitu berupa kesadaran dan bertanggung jawab bagaimana kita menghormati diri sendiri dan juga menghormati orang lain. Sebagai pendiri, tujuan kita di sini adalah menuntut murid untuk memiliki disiplin diri sehingga mengacu pada nilai-nilai kebajikan yang universal. Contohnya di sini Bapak Ibu datang tepat waktu, berarti nilai kebajikannya di sana adalah kedisiplinan. Kemudian membuang sampah, contohnya Bapak Ibu kita mengajar dari hal-hal yang mudah saja. Nampak sampah berserakan barangkali ya Bapak Ibu tidak tertutup kemungkinan kita udah sering-sering, apalagi sekolah kita sekarang banyak sekali menyediakan tong-tong sampah di mana di sudut-sudut kelas, tetapi yang mananya secara tidak langsung yang tangan-tangan jahit tetap ada ya, sekalipun satu persatu. Jadi untuk memunculkan nilai-nilai kebajikan dari tindakan disiplin diri tersebut, itu yang pertama harus memiliki motivasi intrinsik yang mana itu dari diri dia sendiri Bapak Ibu. Pendekatan disiplin positif tidaklah tentang anak atau murid secara langsung, tetapi tentang diri dan bagaimana cara kita sendiri meletakkan posisi kita baik sebagai orang tua, kemudian sebagai guru dan juga orang dewasa yang nanti bisa memberikan dampak positif untuk merubah tingkah laku mereka atau mempengaruhi positif mereka untuk menuju tingkah laku atau etika atau nilai-nilai kebajikan yang lebih baik untuk kedepannya Bapak Ibu. Oke, kita lihat di sini pendekatan disiplin positif itu yang pertama adalah merupakan kemampuan individual untuk membina atau mendidik murid secara individu. Individu itu dimulai dari diri mereka sendiri, yaitu baru nanti diimbaskan kepada orang lain. Contohnya ketika anak didik kita disuruh membuang sampah pada tempatnya, kalau mereka tidak termotivasi untuk bagi diri mereka sendiri, bagaimana nanti mereka mampu mengimbaskan kepada teman sejawatnya. Contohnya kalau kita ajak mereka, anak ibu, lihat loh di sekelilingnya anak ibu tuh ada sampah, nyaman gak anak ibu kalau duduk di lingkungan yang kotor ini? Ya enggak loh Bu, kalau enggak silakan anak ibu. Tahu gak anak ibu dampak untuk sampah kalau ada banyak sampah di dalam lacinya itu? Tentu anak kan jawabnya gak nyaman loh Bu, nyamuk, sarang nyamuk. Iya, kalau seperti itu gimana kalau anak ibu habis makan tolong buang? Sekalipun itu udah rasanya ya Bapak Ibu udah bertubi-tubi rasanya kita mengingatkan kepada anak, tetapi karena mereka belum terbiasa, belum ada ibaratnya motivasi mereka untuk diri mereka sendiri, makanya mereka masih lupa lah alasannya gitu kan. Jadi di sini diharapkan dari pendekatan secara individu, secara pribadi tadi, nanti diimbaskan mereka bisa dia mengajak teman sejawatnya untuk berubah juga, yaitu membuang sampah pada tempatnya. Kemudian yang kedua itu harus ada dukungan yang sangat kuat dari kepala sekolah. Kepala sekolah adalah pemimpin yang mempunyai peranan utama di setiap instansi Bapak Ibu. Tanpa adanya kolaborasi atau kerjasama yang baik antara kepala sekolah dengan rekan guru maupun warga sekolah dan juga melibatkan orang tua, rasanya sebagus apapun nanti ujungnya kita di sini untuk menerapkan itu kita mampu membuat kesepakatan kelas baik terhadap murid maupun terhadap kita sesama rekan guru yang selalu mengingatkan nanti akan komitmen mereka yang udah mereka
tuliskan di kelasnya masing-masing, Bapak Ibu. Oke, di sini kita lihat nilai-nilai kebajikan universal itu, yaitu yang mana nilai-nilai kebajikan tersebut adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan muklis yang ingin dicapai setiap individu. Jadi setelah ya Bapak Ibu, jujur kalau dulu rasanya bagi saya pribadi Bapak Ibu sebelum mempelajari modul 1.4 ini tentang disiplin positif, rasanya kalau anak itu udah patuh, rasanya aduh anak itu udah nurut ya sama saya. Ternyata Bapak Ibu setelah mempelajari ini ternyata kita salah, hal yang seperti itu salah sekali Bapak Ibu. Kenapa? Nilai kebajikan itu adalah sifat positif yang dicapai oleh setiap individu yang mampu nanti kita merubah tingkah laku peserta didik kita, bukan sekedar kita menjalankan seperti setir kendaraan kita, yaitu setir mobil, bisa kita arahkan kemana saja, ternyata itu salah Bapak Ibu. Kemudian nilai-nilai yang disepakati bersama itu menurut profil pelajar Pancasila, apalagi kita yaitu rakyat Indonesia yang beraneka ragam suku bangsa, tentu berbeda sekali budayanya. Tak lain di sini kita satu, yaitu mewujudkan peserta didik yang berakhlak, tentu melalui kalimat disiplin positif ini Bapak Ibu. Kemudian yang contohnya di sini profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang di sini Bapak Ibu, kalau kita lihat yang profil pelajar Pancasila yang pertama itu adalah yang beriman. Jadi sesuai dengan prakarsa perubahan yang sudah dilakukan 2 minggu yang lewat Bapak Ibu, itu adalah salah satu yang sudah kita lakukan di sekolah kita, yaitu melakukan pembiasaan, yaitu setiap hari Jumat kita melakukan kultum, kemudian melakukan sholat zuhur berjamaah. Jadi beriman ini ketika kita tanamkan nilai-nilai keagamaan dalam diri mereka, nanti kalau nilai keagamaannya sudah terbentuk Bapak Ibu, mustahil mereka akan melakukan hal-hal yang di luar etika mereka. Kenapa? Kalau beriman tentu karakter mereka, contohnya lewat sholatnya. Kalau mereka di rumah mungkin tidak jarang sholat, ketika kita biasakan sekalipun mungkin di rumahnya mungkin yang 5 sholat wajib itu mungkin paling banyak dilakukannya 3 kali dalam sehari, tetapi dengan kegiatan rutinitas kita yaitu mampu nanti setidaknya merubah perilaku mereka, sekalipun itu secara tahap bertahap Bapak Ibu. Kemudian di sini mandiri, membuat mereka mandiri itu dari hal yang kecil saja Bapak Ibu. Mungkinnya kalau di kelas rendah untuk menulis saja ya, mereka terbiasa karena di TK itu mereka bermain gitu kan. Nyatanya di kelas 1 mereka udah coba. Jadi untuk membiasakan tangan mereka untuk menulis itu saja, contohnya buat sebuah gambar atau sebuah yang sudah kita lakukan Bapak Ibu di kelas kita masing-masing. Kemudian bernalar kritis. Bernalar kritis ini bagaimana seorang peserta didik itu mampu menganalisa dari suatu kalimat saja. Contohnya disiplin. Di sini kita memberikan kata disiplin. Jadi bernalar kritis untuk mereka itu Bapak Ibu, mereka dari kesalahan yang mereka buat, mereka nanti akan coba berpikir sendiri untuk menyelesaikannya. Contohnya ada seorang siswa kita yang sering terlambat, ada saja alasannya. Sebagai pendidik mungkin kita di sini ya mengingatkan, aturan juga udah kita bilang kepada mereka, kemudian keyakinan kelas juga udah ditulis mereka sesuai dengan komitmennya. Tetapi Bapak Ibu, karena di sini mereka yang alasan pertamanya cuma ininya lah, itunya lah, yang tak lain adalah mereka belum bisa memotivasi diri mereka bagaimana mereka bisa menghargai dirinya sendiri lewat kegiatan yang sudah dia lakukan. Contohnya datang terlambat tadi Bapak Ibu. Kemudian berkebinekaan global. Jadi di sini kita sesuai dengan bangsa kita, yaitu bangsa yang beraneka ragam. Tentu di sini banyak sekali dari nilai-nilai budaya yang berbeda
sekali, tetapi tak lain mereka di sini selalu menghormati dan menghargai keberagaman itu. Jadi mereka di sini saling menghargai dan menghormati antar peserta didik yang lain, sekalipun suku bangsanya berbeda, agamanya juga berbeda. Kemudian gotong royong di sini mana peserta didik itu mampu menciptakan kolaborasi dan kerjasama untuk membangun jiwa kebersamaan mereka, untuk melakukan kegiatan dalam bentuk apapun. Contohnya ketika di dalam kelas yaitu melakukan piket bersama. Jadi di sana sudah memunculkan rasa atau jiwa kegotong royongan mereka. Kemudian kreatif di sini, apalagi zaman sekarang Bapak Ibu, peserta didik itu mampu nanti menciptakan suatu karya, karena kita sudah melakukan P5 Bapak Ibu dengan tema yang berbeda-beda. Itu udah salah satu kreativitas mereka. Tentu nanti mereka menghasilkan sebuah karya. Kita lihat aja yang di dalam ruangan kita ini saja, mereka mendesain sesuai yang mereka inginkan. Oke Bapak Ibu, di sini 5 kebutuhan dasar manusia yang membuktikan dunia itu berkualitas Bapak Ibu. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Ini kita jadikan kita sebagai manusia, yaitu makhluk yang sosial, yang tak butuh, yang masih butuh orang lain apapun. Jadi makhluk sosial ini kita nggak bisa ya Bapak Ibu menepiskannya, karena apa? Sekecil apapun pasti kita butuh orang lain Bapak Ibu. Sekalipun di lingkungan keluarga kecil kita di rumah. Contohnya di sini kebutuhan untuk bertahan hidup yaitu seperti makan dan minum untuk memenuhi kebutuhan hidup kita sehari-hari. Kemudian yang kedua, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima Bapak Ibu. Di sini sangat penting sekali Bapak Ibu kita memposisikan peserta didik kita di kelas itu, bagaimana kita melibatkan mereka sehingga mereka merasa kasih sayang kita terhadap mereka itu ada Bapak Ibu, dan juga menandakan berarti kita menerima kehadiran mereka, layaknya kita menerima kehadiran keluarga kita Bapak Ibu. Yang ketiga adalah kebutuhan penguasaan. Kadang anak-anak ini Bapak Ibu sering sekali melakukan tindakan terhadap temannya. Tak lain itu karena kebutuhan power. Power itu adalah kekuasaan Bapak Ibu. Mereka merasa hebat, mereka merasa orang yang ditakuti di dalam kelas itu. Itu salah satunya. Kemudian yang keempat, kebutuhan kesenangan. Kesenangan ini semuanya ya Bapak Ibu, namanya kita makhluk hidup gitu kan. Tentu kita merasa yang kita butuhkan rasa nyaman, senang itu saling Bapak Ibu saling ketergantungan. Kesenangan ini ada kesenangannya terhadap sesuatu Bapak Ibu. Contohnya kesenangan akan sesuatu beda, apalagi anak-anak di usia dini ya, mendekati usia dini, melebihi usia dini, kemudian mendekati usia remaja itu adalah sesosok anak kita sekarang, yaitu di SD. Kebutuhan kesenangan ini luar biasa sekali Bapak Ibu. Contohnya ketika kita di dalam kelas, kita menyajikan materi terhadap anak-anak tuh sibuk, ada yang menggambar. Jadi dengan cara menggambar itu mereka ingin mencapai kesenangannya Bapak Ibu di sana. Kemudian yang kelima adalah kebutuhan kebebasan. Bebas dalam tanda kutip bagi anak kita Bapak Ibu. Contohnya ketika ada aturan kita di sekolah ini tidak boleh terlambat ya anak ibu. Tetapi yang namanya anak-anak gitu kan, tanpa kita sadari juga kita sering terlambat juga dalam bentuk apapun gitu kan. Itu adalah salah satu ingin memenuhi kebebasan Bapak Ibu. Bebasnya di sini contohnya aturan sekolah menyuruh memasukkan baju ke dalam Bapak Ibu supaya nampaknya rapi. Tetapi ada juga Bapak Ibu anak tuh yang satu-satu. Jadi mereka tidak mau. Mereka inginnya bebas gitu. Bebasnya dalam artian mungkin nyamannya di situ bagi anak kita Bapak Ibu. Jadi 5 kebutuhan dasar ini atas tindakan yang akan mereka lakukan itu mungkin nanti di antara yang 5 ini mungkin
dua atau tiga hal yang belum mereka dapatkan, baik itu di rumah maupun di sekolah atau juga terhadap lingkungan keluarganya, Bapak Ibu. Motivasi perilaku manusia yang membuat itu yang pertama adalah menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, Bapak Ibu. Jadi kadang mereka itu patuh dengan aturan, patuh dengan dengan aturan atau kesepakatan yang udah kita, padahal itu adalah sesuai dengan isi hati mereka, yaitu keyakinan keras yang akan mereka buat itu. Tetapi salah satu alasan mereka adalah menghindari kenyamanan atau hukuman tersebut. Mereka cari amannya saja, udah masukin aja lah baju ke dalam biar nanti gak dipanggil sama bapak ibu guru. Kemudian yang kedua, ingin mendapat imbalan atau penghargaan. Jadi anak itu melakukan sesuatu yang mereka lakukan itu sekalipun tidak semuanya Bapak Ibu, tetapi ada alasan bagi mereka itu ingin dikasih imbalan atau diberi penghargaan atas perilaku yang mereka atau tindakan yang mereka lakukan. Itu adalah namanya motivasi eksternal yang datangnya dari luar Bapak Ibu. Kemudian di sini untuk menghargai diri sendiri. Untuk menghargai diri sendiri itu tentu ada motivasi intrinsik dari dalam diri kita masing-masing Bapak Ibu. Kayak kita lihat Bapak Ibu, motivasi internal itu secara bagaimana juga yang internal itu yang di dalamnya dari diri masing-masing itu menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya terlepas dari kata perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah dirinya sendiri. Di sini tak lain Bapak Ibu, itu tadi kata kuncinya untuk disiplin positif, bagaimana kita bisa menghargai diri kita sendiri. Kalau kita udah menghargai diri kita sendiri, tentu orang lain bisa menghargai diri kita Bapak Ibu. Kalau kita nggak bisa menghargai diri kita sendiri, bagaimana pula orang lain bisa menghargai kita gitu. Kemudian di sini menciptakan disiplin positif dan bagaimana memerdekakan peserta didik itu dalam pembelajaran yang tadi, yang paradigma pembelajaran yang berpusat pada murid dan berdiferensiasi. Oke, ini ada sebuah gambar ilustrasi ya Bapak Ibu, miskonsepsi tentang teori kontrol. Teori kontrol yaitu posisi kontrol guru. Yang pertama itu adalah ilusi guru mengontrol murid. Bagaimana kita bisa mengayomi ketika peserta didik kita melakukan sesuatu tindakan, sekalipun tindakan itu secara tanpa mereka sadari, tindakan itu yang mereka lakukan itu tak lain adalah untuk mendapatkan 5 kebutuhan dasar yang belum mereka dapatkan tadi Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Kemudian kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter tersebut. Jadi di sini nanti ujungnya yaitu penerapan segitiga restitusi. Bagaimana seorang guru, seorang pendidik itu mampu kita menstabilitaskan atau menstabilkan identitas terhadap tindakan yang sudah dilakukan oleh siswa, sehingga siswa itu nanti menyadari, oh iya, saya udah melakukan suatu tindakan yang mana tindakan itu nanti bisa memotivasi rasa bersalah dalam diri mereka tanpa kita Bapak Ibu, tanpa kita selama ini kan mereka bersalah, oh kamu salah. Jadi di sini nanti fungsi kontrol seorang guru melalui kontrol ini Bapak Ibu. Oke, di sini Bapak Ibu mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan integratif untuk siswa yang lainnya. Kemudian yang kedua yaitu menjaga kebersihan kelas, gitu kan? Berarti kita di sini sekalipun ya setiap kelas kita udah mempunyai jadwal tiket masing-masing, gitu kan? Itu pun udah dilakukan oleh siswa kita.
Jadi kuncinya di sini Bapak Ibu, keyakinan kelas dalam bentuk apapun yang akan kita buat itu kita sepakati dulu kan Bapak Ibu bersama siswa kita. Kenapa kuncinya di sini? Mereka yang menulis, mereka yang berbuat, mereka juga yang menerima konsekuensinya atas apa yang udah mereka sampaikan, yaitu curahan hati lewat sebuah kata Bapak Ibu. Teori kontrol restitusi, yang mana restitusi ini adalah suatu proses bagaimana nanti bisa menciptakan kondisi untuk peserta didik mampu memperbaiki kesalahan yang udah mereka lakukan. Kemudian di sini tentu tak lain adalah merubah karakter mereka. Tahapan segitiga restitusi itu ada 3 proses yang akan dilalui. Yang pertama adalah menstabilkan identitas diri. Setiap orang itu pernah melakukan kesalahan. Karena apa? Dari kesalahan yang sudah kita lakukan itu adalah sebuah pelajaran yang berharga untuk ke depan menuju yang lebih baik. Kemudian yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Kamu tentu punya alasan, gitu salah satu ya. Nah, pertanyaanku nanti yang akan kita gunakan ketika kita memvalidasi tindakan atas kesalahan yang sudah dilakukan oleh peserta didik kita. Kemudian ada cara yang lebih efektif diuntukkan untuk memenuhi kebutuhan dasar yang belum terpenuhi oleh anak ibu. Contohnya datang terlambat tadi, mungkin rasa kebebasannya mungkin belum ada gitu kan, yang belum mereka dapatkan di rumah. Jadi mereka ingin bebas, udahlah terlambat saja gitu kan. Jadi seenaknya saja gitu kan. Kemudian yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan kelas gitu kan. Jadi kalau anak ibu terlambat, kira-kira ada nggak keyakinan kelas kita ada loh Bu gitu kan. Jadi kita cuma mengayomi Bapak Ibu gitu kan dalam menanyakan keyakinan kelas. Jadi mereka akan maka akan teringat kembali, oh iya saya kan sudah membuat komitmen saya gitu kan, supaya dia tidak datang terlambat. Berarti dia udah tahu gitu kan konsekuensi yang dia lakukan itu, kita tidak perlu sebagai penghukum dan membuat bersalah di situ, Bapak Ibu. Oke, di sini adalah penutup ya dari sebuah diskusi singkat kita, yaitu mewujudkan lingkungan belajar yang memiliki budaya positif. Tentu tanggung jawab kita bersama, baik dari pihak kepala sekolah, kita sebagai rekan guru, kemudian juga nanti melibatkan orang tua di sini Bapak Ibu gitu. Tanpa kita kerjasama atau kolaborasi yang baik dengan warga sekolah, rasanya mustahil Bapak Ibu untuk kita mampu sendiri untuk menerapkan disiplin positif terhadap peserta didik kita. Kenapa? Karena suasana aman dan nyaman bagi murid untuk belajar menuju profil belajar Pancasila. Jadi kata kuncinya di sini ya Bapak Ibu, yaitu suasana aman. Jadi kita mampu memberikan atau mengayomi bagaimana peserta didik itu aman, nyaman, tanpa tekanan, tetapi tak lain kita mampu membentuk karakter mereka dari kesalahan atau tindakan yang sudah mereka lakukan. Jadi di sini kita Bapak Ibu, kita mampu membimbing, kemudian memberikan arahan, solusinya mereka cari sendiri untuk menuju perubahan yang lebih baik lagi. Tak lain adalah etikanya Bapak Ibu. Oke, terima kasih Bapak Ibu atas waktu yang sudah Bapak Ibu berikan kepada saya. Itu rasanya rasa bersalah juga ya Bapak Ibu, karena di sela-sela tugas kita sebagai tupoksi guru dari pagi sampai siang tidak berhenti. Siang waktunya istirahat sekitar waktu sholat zuhur, setelah sholat zuhur, tetapi di sela-sela ini saya meminta waktu sedikit Bapak Ibu. Terima kasih banyak. Kalau ada salah jalannya saya mohon maaf. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu. Pagi luar biasa. Tetap semangat. Allah
kita akan membuat sebuah kesepakatan kelas. Ada yang tahu kesepakatan kelas itu apa? Apa Ira? Siapa? Arsila, apa itu kesepakatan kelas? Melarang aturan. Ada lagi? Iges? Mengikuti aturan. Apa lagi? Ada yang mau tambah? Maura? Oke, jadi kesepakatan kelas itu aturan yang mana anak ibu, dengarkan yang mana anak ibu, yang aturan itu adalah komitmennya datang dari anak ibu sendiri-sendiri. Jadi harapan anak ibu untuk kedepannya terhadap aturan di dalam kelas kita. Nah, sekarang anak-anak ibu, oke. Keyakinan kelas. Sebelum ibu bagikan stick note-nya, oke, sekarang anak ibu, silakan anak ibu tuliskan harapan apa yang akan anak ibu wujudkan terhadap kelas kita. Nah, silakan ditulis. Buat namanya ya, buat namanya. Namanya juga dibuat. Ya, tulis. Nah, tulis. Silakan ditulis sesuai dengan harapan ya. Isi hati anak ibu semuanya tulis. Apa yang menjadi harapan anak ibu? Ya, namanya nama panggilan saja. Nama panggilan. Yes. Oke, silakan ditulis sesuai dengan isi hati anak ibu. Silakan ditulis. Ibu dulu. Oke, jadi apa yang menjadi harapan anak ibu terhadap kelas kita? Selesai? Belum? Silakan ditulis dulu. Ya. Tulis namanya ya. Ya. Tulis sudah Begis? Oke, udah selesai? Udah? Sudah selesai. Oke. Oke, jadi anak ibu, perhatikan lagi. Anak ibu sudah menulis harapan yang menjadi komitmen yang itu muncul dari diri anak ibu masing-masing. Ibu pengen tahu Maura, apa yang menjadi harapan Maura untuk kelas kita? Bersikap jujur, bagus sekali. Oke, ibu pengen dengar Aska. Apa nak yang harapannya Aska? Tidak boleh bertengkar dengan teman. Iya, luar biasa. Bertengkar
lagi Ibu pengen Fauzia. Apa yang menjadi harapan Fauzia untuk keyakinan kelas kita? Iya, tidak boleh keluar saat belajar. Nah, ada 5. Nah, di sini Ibu cuma ambil sampelnya saja ya. Ada 5 harapan yang anak Ibu akan wujudkan terhadap kesepakatan kelas di kelas 3B. Yang pertama, bersikap jujur. Oke, jadi anak-anak Ibu, harapan anak Ibu ini kita permanenkan, kita kuatkan untuk menjadi sebuah kalimat yang kita gunakan untuk menyusun kesepakatan kelas kita. Kita lihat, bersikap jujur. Kalau bersikap jujur ini boleh kita bohong? Tidak. Nah Ibu, bersikap jujur ini udah termasuk pada kalimat positif. Kalimat positif itu anak Ibu, dia bisa lakukan kegiatan itu, kita lakukan dengan aturan tidak boleh melang. Dan bukan berarti kita semua tidak pernah salah. Kemudian tidak boleh bertengkar sama teman. Nah, perhatikan anak Ibu. Dari kalimat ini yang kata tidak boleh itu adalah kalimat negatif. Jadi harus seperti apa kalimat positifnya anak Ibu? Kalimat positifnya berarti kita apa anak Ibu? Apa? Menghargai teman. Oke, kemudian yang ketiga, fokus belajar. Kalau fokus belajar itu seperti apa? Bagus sekali ya. Jadi yang fokus belajar itu konsentrasi. Kalau konsentrasi boleh kita membayangkan mainan di rumah. Tidak. Fokus belajar. Iya. Yang keempat, menghargai guru. Seperti apa menghargai guru? Lewat Ibu. Bagus menyapa. Berarti menyapa guru. Yang kelima, tidak boleh keluar saat belajar. Berarti apa Ibu? Tidak boleh permisi. Jadi di sini anak Ibu, segala kegiatan apapun kita tidak boleh nahan pipis. Boleh pipis dalam kelas? Tidak, tetapi dengan ucapan apa Ibu? Permisi atau minta izin. Nah, sekarang kan banyak nih yang menjadi harapan anak Ibu. Sekarang silakan anak Ibu tempel yang menjadi harapannya yang akan diwujudkan dalam kelas kita nantinya. Silakan ditempel terserah bagi anak Ibu. Bentuknya seperti apa? Iya. Boleh yang di tengahnya lagi, boleh di tengah. Nah. Ya. Silakan. Nah, boleh dia seperti ini. Oke, silakan. Udah, duduk. Bagi yang sudah menempelkan harapannya, silakan duduk kembali. Ya, silakan dulu anak Ibu. Nah, jadi ini adalah harapan anak Ibu terhadap kesepakatan kelas kita. Yang
harus anak ibu apa? Yang udah menjadi komitmen anak ibu masing-masing. Oke. Oke, dari yang 5 ini anak ibu ada kegiatan itu yang tampak. Kalau yang tampak seperti apa anak ibu? Kalau anak ibu bisa melihat berarti tampak atau tidak? Tampak. Kita lihat yang pertama bersikap jujur, tampak atau tidak? Tampak? Nah, tidak. Itu kita sendiri. Kemudian yang kedua tidak boleh bertengkar. Iya, tampak atau tidak? Pakai buku. Tampak? Orang bertengkar itu nggak nampak? Nampak. Itu adalah kegiatan yang tampak. Kemudian fokus belajar, konsentrasi. Iya, itu adalah hal yang tampak. Kemudian apa lagi? Menghargai guru. Kalau menghargai guru berarti itu kegiatan iya. Menyapa, kemudian senyum. Nah, yang kelima tidak boleh keluar saat belajar atau minta izin. Nah, anak-anak itu dari harapan yang sudah anak ibu wujudkan, nanti kita akan permanenkan, kita kuatkan menjadi sebuah kalimat yang sudah kita tulis juga. Nanti itu menjadi sebuah keyakinan kelas kita. Sekarang ditanya, apa tujuan ibu menyuruh anak ibu itu membuat harapan yang ada dalam diri anak ibu terhadap kelas kita? Apa yang bisa jawab? Tujuan membuat keyakinan kelas ini biar sopan. Selain biar sopan, bagaimana kelas kita ini? Iya, membuat supaya tidak boleh bertengkar. Itu apa tujuannya, nak? Biar apa? Biar apa? Biar saling menghargai. Kemudian bagaimana nanti kondisi kelas kita ini kalau punya kesepakatan kelas? Bagus. Selain bagus apa lagi? Bagus sekali habis tertib. Contohnya anak ibu, kalau kita datang terlambat tertib atau tidak? Tidak. Jadi anak ibu, tertib, saling menghargai, kemudian dia tadi berkata sopan, kemudian menghargai guru. Itu adalah komitmen. Itu adalah harapan. Harapannya tadi dari ibu atau dari anak ibu? Nah, dari anak-anak ibu semuanya, dari
Boleh kita di dalam kelas ini bertengkar anak ibu? Tidak boleh, karena kita semuanya di sini adalah saudara. Kita boleh bertengkar. Nah, kemudian kita lihat lagi dari sisi tidak boleh keluar saat belajar. Iya. Kemudian lagi datang tepat waktu. Nah, ini kita jadikan kesepakatan kelas kita nanti. Tidak boleh. Disiplin waktu. Oke. Di sini berkata jujur, kemudian lagi membersihkan kelas. Iya, banyak kuman. Kalau banyak kuman apa yang terjadi? Apa? Bawa penyakit batuk. Kenapa? Karena kuman itu sukanya tempat kotor. Bagus sekali anak ibu. Karena untuk kebersihan kelas kita, anak ibu memberikan harapan yang nanti akan dituliskan dalam kesepakatan kelas kita, membersihkan kelas. Tentu lewat apa anak ibu? Jadwal. Jadwal bagus atau jadwal piket. Jadi silakan anak ibu yang piket silakan bersihkan ke kelas sesuai jadwal yang sudah ibu tentukan. Kemudian lagi di sini membuang sampah di tong sampah. Ini biasanya boleh membuang sampah di tong sampah. Iya, jadi kalau saat jajan kita boleh jajan dimanapun, tapi sampahnya di mana ditaruh? Tong sampah. Bagus, di tong sampah. Jadi setelah jajan silakan masukkan sampahnya ke dalam tong sampah. Nah, ada di sini poin yang akan kita tuliskan dalam sebuah kesepakatan kelas kita, yaitu 6 ya, tidak boleh jadi membuang sampah pada tempatnya. Nah, pada tempatnya. Nah, di sini ada 6 poin ya, Ibu, dari sekian 24 harapan yang sudah anak ibu sampaikan tadi. Jadi ada 6 yang akan kita jadikan sebagai kesepakatan kelas kita. Nah, anak ibu ini sudah mulai main, udah mulai nggak bosan. Sekarang kita ice breaking-nya dulu. Tepuk 1, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 2, nah tepuk 2, tepuk 1, nah yang lainnya ini masih itu, tepuk 2, tepuk 4, tepuk 3. Jadi ulang. Iya, dan Nah, jadi anak-anak itu udah mulai ya konsentrasinya Bu ya. Jadi kalau disuruh ice breaking ini nanya, nah itu ketika kita udah lelah, ketika kita udah bosan, jadi ice breakingnya bisa senang, bisa nyanyi. Oke, kita kembali ke kesepakatan kelas kita tadi ya. Jadi anak ibu ini yang harus anak ibu ingat, karena ini adalah harapan yang sudah anak ibu tuliskan, yang sudah ditulis tentu ujungnya apa anak ibu? Melakukannya. Karena apa? Karena yang sudah menjadi keyakinan itu adalah sesuatu yang akan kita lakukan. Iya, menyapu kelas juga nggak
ya setiap anak ibu nggak boleh terlambat enggak. Tetapi kalau kita udah tanamkan dalam diri kita, saya harus datang tepat waktu. Yang anak ibu lakukan biar nggak terlambat apa coba? Supaya nggak terlambat. Bangun pagi bagus. Kalau malamnya bagaimana? Tidur cepat. Iya, tidur cepat. Iya, tidur cepat. Iya, kalau anak ibu tidur malam, apa yang terjadi paginya? Kalau tidurnya larut malam, apa yang terjadi paginya? Telat bangun. Kalau telat bangun, ujungnya terlambat. Iya, jadi ya kalau piket tadi, kalau kesepakatan kelas kita kan udah membersihkan kelas tuh. Bagaimana anak ibu biar nggak keteteran paginya? Gimana? Apa yang anak ibu lakukan piket? Iya, piket kelas. Kalau datang paginya biar nggak terlambat, nggak buru-buru. Apa yang anak ibu lakukan coba? Contohnya Abi piketnya Rita. Iya, bangun subuh. Selain itu, kalau piketnya hari Selasa, gimana piketnya lagi? Piketnya pulang sekolah. Biar nggak teledor waktunya, biar nggak keteteran. Iya. Nah, itu anak ibu kesepakatan kelas
akan kita susun menjadi sebuah keyakinan kelas, khususnya di kelas IPA. Jadi anak-anak ibu, komitmennya tentu anak ibu yang tahu. Tadi